kita masukin nih referensinya. Nah, kita masukin referensinya ada di Oke, sebelumnya kita delete dulu. Jadi kita view-nya view yang view front atau tekan 1. Nah, ini delete dulu cube-nya. Terus kita tekan 1, view front, masukin referensinya jadi oval gini. Nah, dia letakin ada di tengah. Jadi sebagai kita guide untuk seberapa ukuran besarnya. Nah, ini kalau dilihat dia kan bentuknya dari lingkaran ya. Jadi kita pakainya bukan lingkaran tapi di sini. Kenapa? Karena nanti biar enak editnya aku pakai cube tapi aku subdivision surface. Tadi di sini tak kasih modifier subdivision surface. Nah, dia jadinya kayak gini. Nah, di sini kita dapetin nih berapa sih ukuran besarnya, disesuaikan sama satu referensi aja. Misalkan kita ngambil yang kuning gitu ya, yang bagian yang ini gitu ya, berarti referensinya bagian yang kanan aja. Oke, kita udah dapat sininya, terus kita play nih, play modifiernya. Oke, terus kemudian kita shift D. Nah, shift D kita masukin di sini nih. Terus ini kan ini bentuknya itu kayak lonjong ya, jadi kita bikin lonjong nih di sininya. Bikin lonjong dengan cara kita scale dulu. Nah, kita masuk ke edit mode. Nah, kita tarik di sini. Kayak gini. Terus kita baru tambahin di sini. Jadi kita tambahin sebuah vertex. Nah, dengan Ctrl R. Gini. Nah, kalau udah kita lihat ini kan dari view yang samping kanan ya. Sorry, ini view kanan kan ya. Nah, kita masuk ke yang depan. Yang bagian depan sama belakang. Nah, kalau bagian depan ya berarti kan kita bikin mata, bikin paruhnya gitu kan ya. Nah, untuk matanya kita bikin dulu yang bagian ekor dulu nih, bagian belakang dulu. Oke, kita look kalau dari depan. Oke, ini aku duplicate dulu deh. Duplicate dulu R90 gini biar dia kalau di sini kelihatan nih, dia bagian yang nih. Nah, kita bisa lihat nih. Oke. Nah, di sini bagian depan aku tarik S. Ini proportional editingnya aku hidupin dulu. Terus S kayak gini. Hidupin dulu nih. Nah, biar dia kalau proportional editing misalkan kita ngedit satu nih ya, jadi dia yang lain ikut. Tapi kalau tanpa proportional editing, kalau ininya mati, dia nggak ikut nih. Teman-temannya yang satu vertex lainnya nggak bakal ikut gitu. Terus kemudian kita bikin ekornya terlebih dahulu. Kalau kita lihat ekornya tuh kan bentuknya gini ya, kayak gini. Nah, kita bikin dulu nih ininya. Jadi kita bentuk dulu ekornya dengan cara kira-kira apa? Kita pakai circle deh di sini. Nah, circle tapi kalau ini kan vertexnya jadi 32. Kita bikin dulu nih jadi 20 aja. 20 vertexnya. Nah, baru kemudian di sini kita delete bagian ini. Jadi aku maunya dia kebentuknya kayak tadi yang aku gambar. Kita extrude. Nah, kayak gini jadinya. Oke. Udah. Oh, sorry. Aku salah di sini. Jadi sebelumnya kita fill dulu di sini. Ctrl F, kita fill, grid fill. Kita ganti nih di sini. Nah, ini kita delete vertex. Oke. Extrude. Nah, kayak gini. Oke.
Nah, kita bikin ekornya terlebih dahulu nih, jadi kayak bentuk-bentuk ekor gitu. Oke, nah terus ini kan ada 3, berarti kita duplicate nih, ada 3. Tuh 2, 3. Oke, nah kita sambil dibenahin ininya, letaknya kita benahin. Oke, nah ini ekornya. Nah terus dari sini kita baru bikin bagian matanya. Nah bagian mata kita sesuaiin aja. Nah kalau di bagian mata ini kan tadi viewnya ini belakang nih, ini belakang, terus berarti yang bagian belakangnya kita kurang ini apa namanya, ini bagian bulu-bulunya ya, berarti ya yang ini. Nah kita kurang bulu-bulunya ini, terus tapi kita pindah dulu nih ke bagian yang mata ya, bagian depan. Nah bagian depannya berarti yang sini. Oke. Nah tapi sebelumnya ini aku mau mindah di awal ini kan kalau satu kan front ya, tapi di sini jadinya viewnya view kanan atau view samping gitu kan. Jadi aku mau mindah jadi view, biar viewnya view front. Caranya aku ini shift C dulu, shift C, terus R180. Oke, ininya aku tak ganti 3D kursor, R180 kayak gini. Nah dia jadinya 1 itu view depan. Oke, dia nggak cukup sini, tambahin lagi deh. Guys, kita smooth. Nah kayak gini jadinya. Oke, kita pindah ke bagian kaki dulu. Kita kerjain yang easy dulu, yang gampang. Bagian kaki berarti kita masuk ke ini lagi, cube lagi, terus kita subdivision lagi jadi 2, kita play. Nah kayak gini. Bagian kakinya Oke, nah kayak gini kan, hampir sama kayak kemarin sih. Nah ini kita smooth lagi, kita masuk ke subdivision lagi. Nah terus habis itu kita tambahin 1 vertex di sini. Oke, terus kita masuk ke mirror di sini. Jadi, kita masukin mirrornya. Oke, sorry, kita masuk ke mirror. Nah kita masuk ke mirror, jadinya kayak gini. Udah nih. Terus oke, kita bikin ininya dulu. Buat wajahnya kita belakangan, kita bikin sayapnya dulu. Nah kita pose awal sayapnya itu gini ya, jadi berkembang gitu, mengepak gitu. Kita gambar dulu nih sayapnya. Nah sayap kan gini ya, berarti hampir sama kayak yang tadi. Kita bikinnya dari circle. Oke, kita bikin dari circle. Nah kita bikin kayak gini dulu.
baru kemudian kita fill, Ctrl V, grid fill. Oke, nah dari sini kita delete X. Nah, udah. Oke, terus extrude. Nah, kayak gini, kayak gini. Oke, kayak gini. Oke. Nah, di sini kan sayapnya ada, jadi kayak bulu-bulunya gini kan, bulu. Nah, kita bikin aja nih sama kayak tadi. Nah, tapi di sini nanti kita adjust sedikit. Jadi kita duplik. Ini ya, berisi tentang value dari rotasi, skala, sama location. Nah, ini kita bisa atur dulu nih. Sorry. Nah, ini diatur lagi. Nah, kayak gini. Oke. Nah, back lagi, kita lihat lagi nih referensinya. Jadi sayapnya kayak apa sih gitu kan. Kalau sayapnya bentuknya kan gini. Oke. Nah, terus kita duplicate, kita hitung tuh ada berapa jumlah sayapnya. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Kurang 1, jadi tambah lagi nih, jadi 5. Oke. Nah, kita udah punya sayap-sayapnya. Nah, kayak gini. Nah, tapi di sini kan ada ketebalan sayap ya. Nah, kita bikin nih ketebalan sayapnya di sini. Oke, baru kita letak-letakin nanti extrude. Nah, ini di blok dulu, sorry. Ini kita blok ini ke atas, extrude ke bawah. Nah, kayak gini. Terus kita masuk lagi subdivision surface, kita smooth. Oke. Oke, nah kayak gini. Oke, terus kita join. Yang ini kita join ya, biar gampang nantinya. Terus kita masuk lagi ke extrude kayak tadi, extrude. Nah, kayak gini. Oke, terus kita masuk ke subdivision surface. Oke, biar dia punya ketebalan set smooth. Oke, nah kayak gini, jadi dia lebih smooth. Nah, kita pasang nih, kira-kira butuh ketebalannya segimana sih. Nah, kita sesuaiin aja, kita scale lagi kayak gini. Nah, kita udah punya nih, baru kita letakin di sini. Oke, nah segini. Nah, di sini aku ada editing sedikit bagian ini. Jadi kalau kita lihat referensinya ya, itu oke. Oke, jadi yang bagian yang atas itu agak gini, aku blok. Nah, aku tarik sedikit.
Jadi kayak gini nih dia. Oke, nah bagian yang ini dia agak kecil. Kita scale lagi S, Y. Oke, kita tarik ke sini ya. Nah, tarik kayak gini. Nah, jadinya kayak gini nih, kayak ke sayap nih. Nah, tapi terus habis itu kita join. Karena aku kan mau mirror nih, kanan sama kiri. Oke, kita join mirror. Kita ambil titik tengahnya. Nah, kita udah punya sayap. Nah, sekarang kita bikin yang bagian nih, bagian tubuh dulu. Mukanya kita belakangan. Oke, bagian tubuhnya itu kayak gini. Nah, di sini kita harus ngepasin nih. Jadi karena dia kan bentuknya nggak lurus ya, karena apa ya, bentuknya round gitu ngikutin tubuhnya. Maka kita harus ngepasin. Tapi kita buat lurus dulu, lebih enak sih kalau kita buat lurus dulu. Nanti kita tinggal pas-pasin. Nah, ini kalau kita lihat dia kan bentuknya gini, terus gini, terus gini. Nah,